Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya untuk mata kuliah matematika, yaitu barisan dan deret tak hingga. Terdapat beberapa kompetensi yang diharapkan Mas Mbak miliki setelah menempuh perkuliahan asinkron ini. Di antaranya adalah memahami konsep barisan dan deret tak hingga. Kemudian yang kedua, mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan dan deret tak hingga. Baik, kita masuk ke bagian pertama dari materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu konsep barisan dan deret tak hingga. Baik, yang pertama ingin saya ulas terlebih dahulu apa yang dimaksud barisan. Jadi barisan itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam urutan dan pola tertentu. Anggotanya adalah A1, A2 hingga AN antara A1 hingga tak hingga. Ini jika yang dimaksud adalah barisan tak hingga. Jika kita berorientasi atau yang dimaksud adalah deret, maka deret itu adalah jumlah sekumpulan suku barisan. Jadi notasinya adalah A1 plus A2 hingga AI. Dalam konteks tak hingga, maka I-nya itu antara 1 hingga tak hingga. Baik, ini yang harus dipahami. Jadi batas atasnya adalah tak hingga. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini untuk barisan dan yang bawah ini adalah untuk deret. Baik, jadi di dalam sebuah permasalahan deret tak hingga dengan notasi Sn sama dengan sigma 1 hingga tak hingga An. Dalam hal ini adalah A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus dan seterusnya hingga An, di mana N-nya adalah tak hingga, maka ada beberapa peluang kemungkinan solusi dari permasalahan deret tak hingga ini. Yang pertama adalah solusinya tak hingga, karena ini kalau ditambah terus nilainya tak hingga. Jadi solusi tak hingga. Jadi baik positif tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi dua-duanya tak hingga. Yang kedua, solusinya mengarah pada angka tertentu. Nah, maka Mas Mbak semua, jika solusi dari permasalahan deret tak hingga ini mengarah pada solusi positif tak hingga atau negatif tak hingga, maka deret tak hingga tersebut dikatakan deret divergen. Sementara sebaliknya, jika mengarah pada angka tertentu, maka dia disebut sebagai deret tak hingga konvergen. Baik, di poin ini harus dipahami dulu. Jadi untuk menyelesaikan sebuah deret tak hingga, maka sifatnya ada dua ini. Jadi ada divergen dan konvergen. Maka ketika kita mencari nilai dari sebuah deret, maka berhubungan dengan konvergensi dari deret tersebut. Baik, sekarang kita tinjau dari masing-masing jenis atau sifat dari deret tak hingga. Baik, sekarang kita tinjau misalkan deret tak hingga untuk deret hitung. Nah, misalkan untuk permasalahan ini, misalkan deretnya adalah 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya. Maka kalau kita notasikan Sn sama dengan 1 hingga tak hingga An. Ya. Maka untuk menyelesaikan ini, di bagian sebelumnya kita sudah paham bahwa untuk mencari nilai deret tak hingga ini adalah N per 2 A suku pertama ditambah 2A ya ini ya, plus N-1 dikali bedanya.
Baik, kemudian dibagi 2 sudah, maka ini kita lihat ini bedanya adalah 2. Setiap A-nya 1. Atau kalau kita lihat di sini karena A-nya 1, kalau kita substitusi ke formulanya di mana ini kita ketahui A sama dengan 1, B sama dengan 2. Maka kita substitusi N per 2 dalam kurung 2 kali 1 plus N-1 dikalikan B. B-nya itu adalah 2. Maka sama dengan N per 2. 2 plus N-1 jadi 2N-2. Jadi 2 plus 2N min 1 kali 2 ini min 2. Jadi 2 min 2 itu hilang. Sehingga formulanya menjadi Sn sama dengan N dikalikan 2N per 2 atau sama dengan N kuadrat. Jadi formulanya adalah N kuadrat. Karena N-nya tak hingga, maka kita bisa inputkan langsung ke sini. Karena N-nya tak hingga, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Dengan demikian, kalau Mas Bak berhadapan dengan deret hitung, deret aritmatik, maka deret aritmatik itu atau deret hitung bisa dipastikan. Jadi kalau batas N-nya adalah tak hingga, deret hitung tak hingga, solusinya adalah ini kalau B-nya itu positif ya. Kalau B sama dengan positif itu maka dia solusinya adalah positif tak hingga. Kalau B-nya sama dengan negatif, solusinya nanti adalah negatif tak hingga. Karena solusinya adalah positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, maka deret hitung tak hingga ini selalu divergen. Ya, baik, semoga bisa dipahami. Yang menjadi permasalahan adalah ketika deretnya adalah deret geometrik atau deret ukur. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, di bagian ini kita akan bahas deret ukur tak hingga. Nah, maka Mas Mbak semua kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya bahwa Sn untuk deret ukur tak hingga itu sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat tak hingga kemudian 1 min R ya. Kalau kita lihat di sini, nah misalkan sekarang untuk kondisi yang pertama, yaitu contohnya ya, deretnya itu adalah 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 dan seterusnya. Nah kita tahu ini R-nya adalah 2, A-nya sama dengan 1 ya. Maka untuk mengetahui ini kan kalau kita lanjutkan terus, maka Sn-nya itu sama dengan A-nya 1, 1 min R. R-nya tadi 2, pangkat tak hingga, dibagi 1 min 2. Nah, maka hasilnya adalah 1 kali 1 itu 1, 2 pangkat tak hingga itu tak hingga, kali 1 itu negatif tak hingga, dibagi min 1. Jadi hasilnya adalah positif tak hingga. Jadi ini kalau dilanjutkan terus angkanya akan semakin gede. Jadi kalau dijumlahkan total secara keseluruhan deret tak hingga ini nilainya adalah tak hingga. Maka ini adalah divergen. Ya. Kemudian B. Nah, ini misalkan ada sebuah deret. Deretnya itu 1 per 3, 1 per 9, kemudian 1 per 27. Nah, kalau kita 1 per 81 dan seterusnya. Maka ini rasionya adalah 1 per 3. Nah, Mas Mbak semua, di formula ini kita bisa Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Dalam hal ini, karena
misalkan I-nya, R-nya itu kurang dari, ini dalam konteks ini R-nya kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan kurang dari 1 artinya seper, itu kalau dipangkatkan tak hingga hasilnya adalah 0 ya. Jadi sepertiga pangkat tak hingga itu mendekati 0, nilainya akan sangat kecil sekali. Maka ini kita bisa sederhanakan fungsi ini A dalam kurung 1 min 0 dibagi 1 min R. Atau A per 1 min R. Ini khusus untuk deret ukur dengan R kurang dari sama dengan 1. Dengan hal ini, Mas Mbak semua, kalau kita lakukan pengukuran, maka Sn-nya itu sama dengan A dibagi 1 min R. 1 dibagi 1 min sepertiga. Atau sama dengan 1 per 3 per 3 min sepertiga sama dengan 2 per 3. Atau jawabnya adalah 3 per 2. Jadi ini adalah jawaban. Karena dia mengarah pada angka tertentu, maka deret ini kita sebut dengan deret konvergen. Nah, sehingga dari dua kasus ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa untuk deret ukur itu dia divergen ketika R-nya itu lebih dari 1. Ya. Jadi kalau R-nya lebih dari 1, maka dia akan divergen. Sementara kalau R-nya itu kurang dari 1, dia akan konvergen. Nah, semoga bisa dipahami ya di poin ini. Nah, ini adalah bagaimana mengilustrasikan sifat solusi dari sebuah deret tak hingga. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaidah pertama uji konvergensi Baik, pada bagian ini yang digunakan sebagai kaidah itu adalah limit n tak hingga, formulanya yang digunakan adalah UN. Nah, baik. Jadi, Mas Mbak semua, kita bisa mencermati. Jika limit dari UN itu sama dengan 0, maka deret itu konvergen. Sebaliknya, kalau limit dari n tak hingga, UN itu tidak sama dengan 0, maka deret itu divergen. Nah, ini kita buktikan yang tadi, misalkan 1 plus 3 plus 9 plus 81 misalkan. Nah, ini UN-nya, UN tak hingganya itu semakin lama semakin besar. Maka ini UN-nya itu, dalam hal ini misalkan UN-nya itu kalau di formulanya misalkan limit n tak hingga itu fungsinya UN itu A-nya 1, B sama dengan, ini rasionya 3 ya, R-nya 3. Maka kita gunakan formula AR pangkat N-1 misalkan. AR pangkat N. Maka sama dengan 1 R pangkat tak hingga. Ini hasilnya tak hingga. Ini tidak sama dengan 0. Jadi dia divergen. Sebaliknya, deret yang satunya 1 plus 1 per 3 plus 1 per 9 plus 1 per 81. Ini A sama dengan 1, R sama dengan 1 per 3. Maka UN-nya sama dengan A R pangkat N. Maka kalau kita limitkan, limit N tak hingga, UN itu 1 dikalikan sepertiga pangkat N. Sepertiga pangkat N ini limit N tak hingga atau 1 per 3 pangkat N ya. Pangkatnya bawah yang besar sekali, maka ini ada unsur tak hingga di sini, maka ini sama dengan 0. Maka deret ini kita sebut dengan deret
konvergen. Nah, ini bisa dicari yang seperti ini. Sekali lagi, jika UN-nya itu mengarah semakin lama semakin besar, itu maka dia divergen. Tapi kalau ini, yang deret yang kedua ini, semakin lama semakin kecil, dia mendekati 0. Jadi pada n tak hingga dia nilainya 0. Maka deret yang seperti ini adalah deret konvergen. Ini kaidah yang pertama di dalam penentuan uji konvergensi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh soal misalkan. Ada contoh yang masyhur di dalam matematika, yaitu yang kita sebut dengan deret harmonik gitu ya. Deretnya adalah 1 plus setengah plus 1/3 plus 1/4 plus 1/5 plus 1/6 plus dan seterusnya hingga 1/n. Nah ini Mas Mbak, kalau kita lihat, kita tetapkan limit n tak hingga UN, ini formulanya menjadi limit n tak hingga 1/n ya. Atau dengan kata lain 1 per tak hingga sama dengan 0 ya. Nah, tapi untuk kasus ini harus dibuktikan terlebih dahulu gitu ya. Harus dibuktikan terlebih dahulu karena nggak cukup seperti ini. Ini karena nambah terus dia. Penambahannya terus gradual ya. Nah, maka kita bisa mengelompokkan misalkan 1 plus setengah deret kedua ketiga ini kita kelompokkan 1/3 plus 1/4. Kemudian 1/5 ini kita kelompokkan 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 plus 1/9 plus dan seterusnya sampai 1/16. Ada 16 ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Mas Mbak, kalau kita lihat di sini, setiap pengklasifikasian ini kan 1/3 sama 1/4 itu lebih besar daripada 1/4 plus 1/4 atau setengah. Ini 1/5 ini lebih besar dibandingkan 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8. Ini juga sama, ada 8 ini itu lebih besar daripada 8 kali 1/16. Atau kalau 8/116 ini kan setengah ya dikelompokkan. Atau 1 plus setengah, ini juga plus setengah, ini juga plus setengah, ini plus setengah lagi. Nah ini juga kalau kita lihat di sini, deretnya itu adalah divergen ya. Karena nambah setengahnya itu nambah terus. Ya, maka walaupun ini limitnya 0, maka dia tetap dikatakan deret divergen. Karena jumlahnya itu terus gradual secara terus menerus. Baik, ini kaidah yang pertama di dalam penentuan uji konvergensi.